Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Maghrib yang berbahagia ini, Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jadwal saya di masjid ini subuh, tapi malam ini maghrib. Resikonya memang tidak bisa pulang ganti baju ke Panam. Tadi pengurus masjid protes. Kami pikir Ustadz tidak datang, sebab biasanya datang itu pakai baju putih-putih. Baru saya tahu ternyata identitas Ustadz itu berdasarkan baju. Padahal gara-gara baju awak acok tekicuah di nantarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kita teruskan pengajian kita tentang para kekasih Allah seperti termaktub dalam surah Al-Furqan. Kita masuk ke ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang menjadi kekasih Allah itu balancing, seimbang dalam berbagai hal. Dia seimbang. Dalam ayat ini membicarakan tentang infak, membelanjakan harta. Membelanjakan harta itu lam yusrifu, tidak boleh boros. Tapi walam yaqturu, tidak boleh pula pelit, kikir, bakhil, sampili. Yang lebih tinggi daripada itu sampili karyang, saku bakunci. Bahasa Melayu lamanya tangkai jering. Tangkai jering. Jering itu jengkol, jariang dia, Pak. Kenapa disebut dengan tangkai jering? Sebab bagi orang Melayu, jengkol itu tidak akan bisa jatuh sendiri. Lain dengan kelapa, kelapa itu jatuh sendiri. Mangga kalau masak jatuh sendiri. Durian, kalau durian masak jatuh sendiri. Kalau jariang enggak. Busuk ini baru jatuh. Oleh sebab itu jariang harus dijuluak. Orang yang sampili macam itu juga. Kalau awak duduk sama-sama jenyo di kadai, kalau ndak dijuluk-juluk ndak akan terbuka dompetnya itu. Itu yang itu yang sampili itu di situ itu. Saya sering mengingatkan fungsi harta itu
dalam Islam cuma 3. Di luar daripada itu, membelanjakan harta itu dianggap tidak tepat. Fungsi harta yang pertama untuk memenuhi al-wajibat, memenuhi segala keperluan kita, kewajiban kita. Apa aja kewajiban itu? Bagi suami, kewajibannya memenuhi keperluan istrinya, memenuhi keperluan anaknya, memenuhi keperluan keluarganya. Kalau kita suami, itu banyak kewajiban kita. Kepada orang tua wajib kita bantu. Kepada adik perempuan mesti kita bantu. Sebab adik perempuan itu tanggungan kita itu. Terkecuali kalau dia sudah menikah. Makanya adat Minangkabau lama, entah sekarang masih ada atau tidak, wallahu a'lam, itu biasanya saudara laki-laki belum berani menikah kalau belum bisa menyiapkan rumah untuk saudari perempuan. Itu berat itu. Jadi memang disiapkannya betul sebelum dia menikah. Sebab di situ akan tinggal kemenakan awak anak orang. Disiapkannya betul itu. Jadi kita laki-laki ini tanggung jawabnya luar biasa beratnya. Ke orang tua punya tanggung jawab, ke anak punya, ke istri punya, ke adik perempuan punya, ke kakak perempuan punya. Sekaya apapun saudara perempuan kita, kalau dia belum menikah, itu tanggung jawab ada pada ayahnya dan saudara laki-lakinya. Jadi fungsi harta yang pertama itu al-wajibat, untuk memenuhi kewajiban. Dengan istri jangan terlalu peretongan. Sebab kata Rasul, sebaik-baik suami itu adalah yang paling baik dengan istrinya. Dan akulah orang yang paling baik dengan istriku. Kita kadang-kadang dengan orang bisa pemurah, tapi dengan istri baitong. Tidak bisa. Family first. Yang mula-mula kita penuhi itu adalah kebutuhan keluarga. Apalagi al-wajibat itu. Kalau kita punya harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, keluarkan. Itulah fungsi harta. Kalau kita belum pergi haji, kalau ikut kloter, entah kapan-kapan bisa berangkat haji. Umur sudah 60. Konon kabarnya waiting list sudah 15 tahun. Artinya kita pergi haji umur 75. Sementara duit bisa berlebih sedikit. Pergilah haji. Naiklah ONH plus. Agar 5 atau 4 tahun bisa berangkat. Kalau bisa berangkat hari ini mendaftar, tahun depan berangkat, namanya ONH plus ya pergi aja lah. Selagi kita punya kemampuan. Kalau tidak, tentu ikutlah jalur biasa. Bisa berangkat, tidak bisa berangkat, itu bukan kerja kita. Kerja Allah subhanahu wa ta'ala itu. Banyak orang yang muda meninggal dunia. Yang tua-tua justru tidak meninggal dunia. Jadi, yang pertama itu al-wajibat. Zakat, haji, semua yang memerlukan duit itu keluarkan, sebab itu kewajiban. Belanja keluarga, keluarkan. Termasuk sekolah anak, keluarkan. Al-wajibat. Setiap sen yang kita keluarkan itu akan dibalasi oleh Allah dengan pahala. Yang kedua, tujuan harta itu adalah fi sabilillah. Tujuan harta itu untuk menegakkan agama Allah. Ada kemenakan yang mau sekolah ke Mesir, bantu. Ada kemenakan yang mau sekolah ke Saudi, bantu. Kalau anak tidak perlu dibantu, memang udah kewajiban. Ada orang kampung yang miskin, papa ke dana,
kepingin kuliah ke luar negeri, udah ada panggilan tapi tidak cukup belanja ke sana, bantu. Itu namanya fi sabilillah. Masjid kita ini perlu perluasan karena parkirnya agak susah. Bahkan Ustadz pernah dimarahi orang karena salah parkir gitu. Ya kalau memang ada kemampuan untuk beli tanah dibeli, itu fisabilillah, bantu masjid kita ini, bantu ya, bantu. Sebentar lagi akan ada bulan Ramadan, panitia udah dibentuk ya, alhamdulillah. Bagaimana Ramadan di masjid kita ini menjadi Ramadan yang terbaik, tentu perlu ada program, ada kegiatan, ada ustadz yang tidak hanya mengisi subuh dan isya, tapi perlu ada qiyamul lail, macam-macam lah. Coba kita berupaya bagaimana orang bisa menganggap masjid ini seperti rumahnya. Begitu masuk masjid i'tikaf, malas pulang ke rumah. Semua ada di sini. Itu perlu biaya, betul. Siapa yang akan membiayai? Pengurus, tidak, jemaah. Lalu kalau kita membantu boleh tak boleh? Kenapa? Itu termasuk fi sabilillah. Sehingga kalau ada orang bertanya, di mana i'tikaf yang paling hebat? Orang akan bilang di Masjid Pasar Sail. Jadi ada jadi pilihan. Itu perlu dana dan itu fisabilillah. Untuk hal-hal yang seperti ini, kalau kita berhitung juga, artinya kita menggalih ke Tuhan Allah. Yang ketiga, guna harta itu maslahatul ammah. Maslahatul ammah. Orang suli air ya biasanya yang hebat itu. Saya ingat tahun 86 saya diutus oleh tempat saya sekolah, Tawalib Padang Panjang, untuk cari duit membangun asrama Tawalib di Palembang. Saya kecil waktu itu. Ingat saya, waktu itu belum ada rasa malu, rasa apa gitu. Saya masih pakai selop lili waktu itu. Masih ada ingat selop lili ya? Oh, itu enggak nampak lagi sekarang itu. Tapi saya enggak, waktu itu saya tengok fotonya sekarang, terkejut saya. Rupanya kemana-mana saya pakai selop lili waktu itu. Selop dari karet itu ya. Sebab kita dulu di pesantren itu ya selop itu selop jepit. Di atasnya selop lili. Kalau anak-anak orang kaya itu pakai selopnya mungkin Indian. Masih ada selop Indian itu. Oh itu mewah itu. Sekarang tanda-tanda Allah alam. Oh, Indian mereknya itu. Memang entah buatan mana Allah alam itu. Memang kalau kita pakai itu kepingin pula naik kuda kita macam Indian jadinya gitu. Masih saya ingat itu. Itu kalau anak-anak orang kaya pakai Indian itulah. Itu. Di bawah itu bata macam-macam itu kan. Jadi saya pergi ke sana. Saya ingat itu yang paling banyak menyumbang itu ada beberapa kelompok. Di antaranya keluarga-keluarga Minang. Dan yang paling banyak menyumbang itu 3 keluarga, saya ingat itu. Keluarga SAS Sule Aye Sepakat, keluarga PKDP, sama keluarga Matua dan Lawang. Kebetulan Matua dan Lawang itu bosnya di sana waktu itu Samsuar Caniago kalau saya tidak salah. Mayor Dialer PT Inturup. Dan dia juga lah perwakilan besar bus ANS waktu itu di Palembang itu. Sehingga saya pulang balik ke Medan dari Palembang, tiket saya gratis. Nah, jadi kalau kebaikan orang itu harus kita ingat. Saya yakin beliau sudah meninggal lah, waktu itu pun sudah agak tua itu kan. Itu banyak menyumbang itu. Dan di negeri mereka sendiri kalau orang sulit air itu luar biasa pengorbanannya. Banyak bangunan-bangunan yang bukan bantuan pemerintah tapi swadaya perantau. Nah, itu yang disebut dengan maslahatul ammah. Kita kaya, di kampung kita WC umum belum lagi memadai, sanitasinya jelek, menunggu bantuan
pemerintah entah kapan-kapan tiba. Gunakanlah duit kita untuk membantu. Jembatan di kampung kita udah rusak. Udah takut kita lalu. Menunggu bantuan dari pemerintah entah kapan-kapan datang. Gunakanlah duit kita. Itu yang disebut dengan maslahatul ammah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada manusia. Jadi wallazina idza anfaqu, apabila mereka itu menginfakkan, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak boros. Walam yakturu, tidak pula kedekut, pelit, kikir. Wa kana baina zalika qawama. Yang paling wajar itulah adalah antara keduanya. Berhemat cermat. Kalau untuk yang baik, keluarkanlah. Tapi kalau untuk yang tidak baik, jangan. 10.000 rupiah kita keluarkan untuk yang tidak baik, itu disebut dengan boros. Tapi 1 triliun kita belanjakan untuk yang baik, maka itu tidak disebut dengan boros. Harta itu harus dibelanjakan sesuai dengan keinginan si pemilik harta. Siapa pemilik harta itu? Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan. Walladzina la tad'una ma'allah ilahan akhar. Orang yang menjadi kekasih Allah itu tidak akan pernah memanggil, menyeru selain Allah itu menjadi backingnya, menjadi Tuhannya, menjadi sembahannya, menjadi tempat dia mengadu dan meminta. Artinya kita dilarang syirik. Orang yang syirik disebut dengan musyrik. Apa itu musyrik? Menganggap ada sesuatu yang bisa memberi manfaat atau bisa memberi mudarat selain Allah. Itu musyrik itu. Kita sudah jadikan dia sebagai ilahan. Ini yang dikatakan Allah juga dalam Al-Quran. Wa minan nas mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia yang mengambil selain Allah itu sebagai tandingan, andad. Dicintainya tandingannya itu seperti dia mencintai Allah. Padahal orang yang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Jadi cinta yang betul-betul cinta itu hanya kepada Allah. Tempat meminta dan memohon pertolongan itu hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meminta kepada selain Allah disebut dengan musyrik. Kalau percaya dengan benda-benda itu macam mana itu? Supaya menggalih hanca, pakailah mustiko kerambia. Mustika kerambia, ya mustika kerambia itu ampe lapih barunya sampai. Ada kulit, ada sabui, ada tempurung, ada isi kelapa sampai ke inyo. Artinya kalau awak menggaleh, awak akan ampe lampi pula di hati orang. Diyakini itu. Membuktikan mustika kerambia itu, batu kelapa itu. Ada yang bilang diletakkan duit, berpindah warna duit ke dia. Ada yang bilang seange-ange minyak kalau dimasukkan ini tidak jadi ange. Tapi kalau itu kita yakini, itu jadi musyrik itu. Sebab rezeki itu di tangan Allah.
Dulu kan begitu itu. Ketika sibuk-sibuk masalah batu-batu ini, oh luar biasa. Semua batu dibikin orang cincin. Untunglah batu ginjal tidak, itu masalahnya. Semua, wah luar biasa itu. Ya. Kalau agar berwibawa, pakailah delima. Agar sejuk hati, pakailah kecubung. Kecubung bahasa awaknya biasanya anggua Kalimantan. Nah, ya. Macam-macam itu. Kalau mau begini, pakailah topas. Kalau mau begitu, pakailah zamrud. Ya. Tapi memang kadang-kadang batu-batu itu ada pula yang aneh itu. Ada batu yang tahu dia kapan kita mati, kapan kita lahir itu. Itulah batu nisan. Macam-macam dibikin orang itu. Boleh pakai cincin itu, boleh. Rasulullah pakai cincin. Kalau cincin itu sebagai penghias jari, tidak ada masalah. Mengikut sunnah kita itu. Tapi kalau kita yakin pula manfaat dan mudarat, kesenangan dan penderitaan itu ada pada cincin, itu yang masalah. Lakan dua taliaki keimanan awak itu. Itu yang tidak bisa. Kalau sekedar hiasan, tidak ada masalah. Saya punya cincin itu yang bagus itu. Saya pakai. Ya. Kalau saya makan di restoran, kebetulan ada yang kenal, itu sering tidak bayar itu. Wah, itu. Kita ke kasir, dibilang kasir, lah dibayar Pak Ustadz. Wah, itu. Saya pikir-pikir ini kena batu cincin juga ini, saya pikir gitu. Jadi yang gitu-gitu itu harus diapai lah. Di kedai-kedai nasi orang Pariaman kadang ada gambar angkusalia. Macam mana itu? Kalau menghormati ulama karena dia orang soleh, ya wajar-wajar saja. Tapi kalau gambar itu yang memberikan kemudaratan dan kemanfaatan, itu jadi masalah. Ya, kalau memang dia ulama besar, apalagi saya baca sejarah angkusalia itu tuh orang ulama besar. Lalu kita hormati, kita muliakan, ya tidak ada masalah, namanya ulama. Tapi menjadikan dia andat, itu yang jadi masalah. Ya. Sebab saya tengok, saya makan KFC di Pekanbaru, makan KFC pula di Jakarta, makan KFC di Singapura, makan KFC di Malaysia. Bahkan pernah saya makan KFC di Mekah itu, makan KFC di Hong Kong pernah itu. Nggak ada gambar angkusaleh, tapi antrinya luar biasa panjangnya itu. Lalu di mana sebetulnya penyebab laris itu? Mungkin manajemennya bagus, kebersihannya canggih, servisnya bagus, macam-macam lah, networknya bagus, macam-macam. Kenapa tidak itu yang kita tiru? Kenapa tidak itu yang kita tiru? Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau pakai putih makrifat di situ selesai itu. Jadi tidak akan menduakan Allah. Makanya kalau apa-apa masih menyimpan capak-capak baru, buang aja lah, tidak ada. Tidak zamannya lah itu. Kalau dulu memang, kalau awak jatuh cinta ke anak gadi orang, awak baca mentra-mentra. Kalau kini tidak laku mentra-mentra. Nanti ditanyanya kunci Innova gini, ini malah caranya. Lah tidak ada itu. Zamanlah berganti, musimlah bertukar, pusako punlah bertukar. Jadi Islam itu menyuruh kita untuk menggantungkan pengharapan hanya kepada Allah. Tapi berhasil, ya bisa. Tapi yang menolong setan. Yang menolong setan. Yang kita sedihkan, kita mati ketika masih memegang benda-benda itu. Itu. Sebab dosa yang lain ini kan insya Allah dihapuskan Allah ini. Yang tidak bisa dihapuskan apa itu? Syirik. Nah, itulah ujung kada itu di situ itu. Itu kalau tausiah memang luar biasa. Jadi hati-hati dengan syirik itu. Sebab dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Ya.
Jadi walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Mereka tidak akan mencari Tuhan selain Allah. Boleh tidak kita mencintai manusia? Boleh. Tapi cintailah manusia karena Allah. Ibu-ibu boleh cinta dengan suami? Boleh. Caranya cintai suami karena Allah. Kalau ibu mencintai suami karena Allah, setiap detik ibu-ibu mencintainya itu menjadi ibadah di sisi Allah. Tapi kalau sekedar mencintai suami karena suami, kita tidak menjadikan cinta itu sebagai ibadah. Boleh bapak-bapak mencintai istri? Boleh. Tapi cintailah istri karena Allah. Karena Allah menyuruh para suami untuk mencintai istrinya. Kalau itu kita lakukan, maka setiap detik, setiap jam kita mencintai istri, itu akan dihitung menjadi ibadah. Karena definisi ibadah itu melakukan sesuatu semata-mata mencari keredaan Allah. Jadi kalau udah sampai ke situ, wah luar biasa itu. Sayang kita kepada anak, sayang. Tapi jangan sayang kepada anak melebihi sayang kepada Allah. Anak maimbau capek datang, tapi azan maimbau lambe tibo, itu masalah. Kenapa kita mencintai anak? Karena Allah menyuruh para orang tua untuk menyayangi anaknya. Karena anak itu pelanjut keimanan kita. Anak kandung sibiran tulang, paube hati palarai damam, jare tungga dalam diri. Ya, wajar saja dicintai. Tapi cintailah dia karena Allah. Ya. Kalau tidak bahaya. Berapa banyaknya orang yang mencintai anak bukan karena Allah, akhirnya diperbudak oleh anak. Sang sai hidup di anak, banyak itu. Habis-habisan. Saya punya kawan itu, semua dijual karena anak. Terlalu diperturutkan. Ujung-ujungnya baru tahu kalau anak itu narkoba. Habis. Disuruh kuliah ke Bandung. Diharapkan 4 tahun pulang bawa titel sarjana. 2 tahun udah pulang dia bawa cucu. Gimana caranya itu? Mau diapain? Jadi memang betul kata orang tua-tua kita dulu. Sayang anak dipetangi, sayang kampung ditinggal-tinggalkan. Dia ajar anak itu menangis agar dia tahu bahwa kehidupan besok tidak semudah kehidupan hari ini. Dia akan menghadapi pasang surut kehidupan. Kalau dia tidak kokoh, maka dia akan dihimpit oleh kehidupan, dilandas oleh kehidupan. Dia tidak mau bersaing dan tidak mau keluar dari selimut kehidupan tadi. Kita teruskan. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallah illa bil haqq. Orang yang menjadi kekasih Allah itu tidak mau membunuh jiwa manusia. Hati-hati dengan jiwa manusia itu. Dalam hadis dikatakan, bagi Allah, jiwa seorang mukmin itu jauh lebih berarti dibandingkan dengan isi alam semesta. Jadi membunuh itu bahaya. Gak ada balasan bagi orang yang membunuh terkecuali neraka. Kenapa demikian? Orang yang membunuh seorang manusia, dia bukan membunuh manusia, tapi dia membunuh kemanusiaan. Maka membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi hati-hati itu membunuh orang itu. Maka dalam kaedah falsafah hukum Islam dijelaskan, melepaskan orang bersalah karena kurang bukti itu lebih mulia daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Hati-hati. Maka dalam Islam itu menuduh orang berzina itu saja harus 4 orang saksi. Payah mencari 4 saksi. Entahlah sekarang kalau ada CCTV, wallahu a'lam kan. Berat itu. Begitulah jiwa manusia itu dijaga.
Sebab nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di depan Allah. Dalam berperang saja, Islam itu hati-hati sekali. Kata Rasul, dalam peperangan, jangan ganggu perempuan. Jangan ganggu anak-anak. Jangan ganggu orang yang tidak pegang senjata. Jangan ganggu orang yang di rumahnya. Jangan ganggu orang dalam rumah ibadahnya. Bahkan pokok kayu yang sedang berbuah pun jangan ditebang. Perang itu masih banyak sekali aturan yang harus dijaga. Maka tentara harus berhadapan dengan tentara. Senjata harus berhadapan dengan senjata. Pokok kayu aja dilarang ditebang. Maka wajar banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengindikasikan kita itu harus menjaga lingkungan hidup. Perang pokok kayu jangan ditebang. Nasihat Rasul kepada Ibnu Mas'ud, kalau engkau tahu besok kiamat, di tanganmu ada benih tanam-tanaman, tanam juga lah. Menanam itu masih dihitung ibadah. Besok kiamat, kita disuruh juga menanam. Orang Riau terbalik, besok kiamat masih menebang hutan juga lagi dia, mana caranya. Itu yang susah kita. Sebab kita makan durian sekarang, itu kan yang ditanam minyak-minyak awak dulu itu. Kalau kita tanam sekarang durian dulu itu kan 10 tahun baru berbuah itu. Kalau bapak-bapak nanam sekarang umur 60-70, tidak akan ada lagi kesempatan mencalinya berbuah itu, tidak ada. Tapi siapa yang menikmati? Anak cucu. Islam itu menyuruh kita menanam. Sebab orang yang menanam itu dia tidak menerima manfaatnya, tapi setiap orang yang makan dia pahala. Jangankan orang, semut yang bersarang di pokok kayu yang kita tanam saja, kita dapat pahala itu. Burung yang bersarang di pokok kayu yang kita tanam, itu kita dapat pahala itu. Berapa banyak semut yang bersarang di pokok kayu itu? Oh banyak itu. Berapa banyak ulat yang hidup dari situ, kita dapat pahala itu. Begitu hebatnya Islam menyuruh kita meninggalkan yang baik. Dalam istilah agama disebut dengan al-baqiyatus salihah. Ya. Bahasa al-baqiyatus salihah. Ya. Bahasa Pariamannya mungkin eternal legacy. Wah, gitu. Legacy bahasa kitanya apa? At-turas, ya. Peninggalan yang baik lah. Ya, peninggalan yang baik itu. Ya. Jadi hati-hati membunuh manusia. Itu akan kita pertanggungjawabkan. Dan yang paling bahaya itu sunnatullahnya. Orang yang menyakiti pasti disakiti. Orang yang membunuh pasti dia akan merasakan azab itu tidak hanya di akhirat, di dunia sudah dirasakannya itu. Illa bil haqq. Kapan boleh membunuh itu? Kalau ada alasan yang jelas. Pembunuh dibunuh. Tapi yang melakukan bukan pribadi, yang melakukan adalah negara. Yang melakukan itu negara. Pribadi tidak boleh. Sebab hukum itu under control of government. Itu di bawah kekuasaan negara itu. Tapi saya teringat itu tulisan salah seorang hakim agung itu, Pak Bagirmanan. Kata Pak Bagirmanan itu tidak ada hukum di dunia ini yang memelihara kehidupan melebihi hukum Islam. Tanya orang, itu Islam itu kok masih membolehkan hukuman mati? Iya, hukuman mati. Tapi proses hukuman mati tidak semudah yang kita bayangkan. Ada keluarga, ada orang yang kita bunuh. Kita tangkap polisi. Sebelum persidangan, keluarga kita diberi ruang untuk bertemu dengan keluarga si terbunuh. Meminta maaf. Kalau keluarga si terbunuh memaafkan, tidak jadi dibunuh. Hanya bayar diat. Apa itu diat? Denda. 100 ekor unta.
Dan yang membayar diat itu bukan si pembunuh, tapi si pembunuh sekaligus keluarganya. Jadi berapa orang satu suku. Misalnya orang suku Caniago membunuh orang suku Jamba. Orang suku Caniago minta maaf dimanfaatkan oleh orang suku Jamba. Maka seluruh orang suku Caniago itu mengumpulkan duit membayar diat kepada orang suku Jamba. Itu bukan pribadi itu, tapi kolektif. Kalau andai kata orang itu bilang, udahlah, kena keluarga kalian pun miskin, kami maafkan sajalah, tidak perlu bayar-bayar diat, selesai, tutup, cash. Kalau dalam hukum kita, hukum positif, kalau keluarga si terbunuh sudah memaafkan, selesai atau tidak itu? Tidak, pengadilan tetap berjalan. Nah, itu bedanya dalam Islam. Jadi kalau udah dimaafkan, apalagi memaafkan itu hanya dijadikan satu delik untuk mengurangi hukuman, meringankan hukuman. Jadi kata Dr. Profesor Bagirmanan itu luar biasa, indah sekali itu hukum Islam itu. Orang yang dijatuhi hukuman mati pun dia bisa terbebas kalau keluarga si terbunuh memaafkan, bayar aja denda. Kalau dia kata udahlah cukuplah, apa yang mau dilakukan ini takdir Allah, selesai. Jadi pembunuh dibunuh. Pezina yang sudah menikah, punya istri, masih juga berzina, itu dirajam itu. Dirajam. Kenapa? Kok kejam sekali hukum Islam itu? Makanya kita dilarang, la taqrabuz zina. Mendekati zina itu dilarang. Sebab fahisyah. Zina itu seburuk-buruk solusi. Nampaknya zina itu hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi hati-hati, zina itu menghancurkan peradaban. Di negara-negara yang zina dilegalkan, biasanya institusi pernikahan hancur. Keluarga musnah. Coba tengok itu. Di Inggris misalnya. Seluruh keluarga di Raja Inggris itu menikah, bercerai semua itu. Di Amerika sekarang terpaksa membuat loan for single parents. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak, dipeliharanya anaknya itu dapat gaji itu. Kenapa? Terlalu banyak anak haram yang lahir. Tidak jelas siapa ayahnya. Ayahnya jelas, ibunya tidak nampak. Ibunya jelas, ayahnya tidak nampak. Gitu. Jadi luar biasa. Anak yang dijaga betul-betul saja itu sering menimbulkan masalah. Apalagi anak yang tidak dijaga. Di Swiss, terpaksa Swiss itu membolehkan penjualan bayi dari negara-negara Asia. Kenapa? Akibat hubungan seks yang bebas, orang malas menikah lagi. Karena malas menikah, ya seks itu dijadikan semacam ideologi saja. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang mati lebih banyak dari orang yang lahir. Orang mau enjoy, life just for fun. Hidup ini untuk bersenang-senang saja. Maka akhirnya terpaksa adopsi macam-macam itu. Nampaknya hubungan laki-laki dan perempuan, tapi dampaknya menghancurkan peradaban. Ketika zina sudah bermaharajalela, maka rumah tangga pasti rapuh. Kenapa? Rasa memiliki, rasa mencintai, tidak ada. Kok kamu makan talua? Mangalo memelihara ayam. Nah, kan itu masalahnya kan. Akhirnya hancur semuanya. Jadi nampaknya sepele, tapi bisa bertele-tele. Hati-hati dengan perzinaan. Itu akan menghancurkan peradaban. Wa may yaf'al dzalik yalqa athama. Siapa yang menserikatkan Allah, siapa yang membunuh, siapa yang berzina, maka orang seperti itu yalqa athama. Dia akan mendapatkan hukuman yang maha dahsyat. Hukuman yang maha dahsyat di dunia, dan yang paling bahaya lagi hukuman yang maha dahsyat di akhirat. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah
wa yahlud fihi muhana. Di dunia dia sudah mendapatkan penderitaan yang luar biasa, tapi penderitaan di dunia itu kecil. Kenapa? Akan dilipat gandakan azab untuknya di hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan yang terhina. Sedih itu. Sebab di dunia ini saya sering mengulang-ulang itu. Hukuman itu rata-rata hukuman badan. Ada lagi hukuman batin. Dia terpisah itu. Ada orang yang dihukum badannya, tapi batinnya bebas. Ada orang yang dihukum batinnya, tapi badannya aman. Di akhirat nanti hukuman itu bukan hanya badan, tapi juga batin. Allati tattali'u 'alal afidah. Siksa neraka itu sampai ke relung-relung hati manusia. Di dunia banyak orang yang dihukum. Hamka itu dihukum. Pernah mau di-strum kepalanya, diejek, dihina, di macam-macam itu. 2 tahun lebih dia di penjara, 2 tahun 3 bulan. Badannya disiksa, tapi dalam penyiksaan itu dia bisa menyelesaikan tafsir monumentalnya, yaitu tafsir Al-Azhar. Selesai tafsir itu. Sehingga dia bersyukur kepada Allah karena bisa masuk penjara. Kalau tidak masuk penjara, maka tafsir itu tidak akan pernah selesai. Seorang ulama hebat lagi bernama Said Qutb di penjara. Dalam keadaan di penjara itu disiksa macam-macam sampai terakhir dihukum gantung. Tapi dalam penjara itulah diselesaikannya tafsirnya yang sangat hebat. Yang Hamka sendiri banyak mengutip tafsir itu, yang kita kenal dengan Fi Zilalil Quran. Luar biasa. Badan tersiksa, jiwa merdeka. Ada nggak orang yang disiksa batinnya, tapi badannya bebas? Ada. Orang yang difitnah. Orang yang difitnah itu badannya macam mana? Biasa saja. Yang sakit apa? Batinnya. Kalau kita difitnah orang, keluar dari rumah pun takut kita. Orang batuk kita anggap mengejek itu. Orang tersenyum kita anggap mencemooh. Orang diam kita anggap mendendam. Kalau udah difitnah itu. Sedih itu orang difitnah itu. Maka betul ada kata Quran, al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Banyak orang yang difitnah itu malu bertemu dengan orang, sehingga akhirnya dia merantau ke tempat yang lain. Orang patah hati. Badannya merdeka itu, bebas badannya. Yang dirusak apa? Batinnya. Tapi kalau batin sudah sakit, badan itu menunggu saja waktunya itu. Kalau batin sudah sakit, badan itu akan menyusul saja. Kalau istilah orang awak, kok rata kamu menunggu pacah, kok biang kamu menunggu cabiak, si bungsu nandak keberadia lagi, habis itu. Habis. Kalau udah batin yang kena, badan pun habis. Makanya banyak para pejabat begitu selesai menjabat, macam-macam penyakit datang itu. Paling tidak post power syndrome. Post power syndrome. Kenapa? Batinnya rusak. Maka badan akan menyusul saja itu. Badan akan menyusul saja. Maka orang yang patah hati itu makin kurus. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sakam. Wah, nggak bisa itu. Yang sakit apa sebetulnya itu? Batinnya. Betul juga kata orang Melayu lama itu. Kucing kurap mandi di papan terbuat si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan, tapi ditinggal si jantung hati. Wah, berat itu. Luar biasa beratnya itu. Di akhirat, allati tattali'u 'alal afidah. Hukuman itu bukan hanya badan, tapi hukuman itu juga batin.
Perasaan awak betul-betul perasaan yang abadi. Penderitaan yang tidak ada akhir. Kalau di dunia ini disiksa orang kita, sesakit-sakit disiksa, apa yang terjadi di tubuh kita? Pingsan. Kalau udah pingsan sakit lagi tuh. Nah. Kalau kita pingsan dipijak-pijak orang kita sakit lagi. Nah. Sesakit-sakit pingsan ujungnya apa? Mati. Yang jadi masalah di akhirat itu ndak ada pingsan, ndak ada mati. Jadi kalau udah ada pingsan, ndak ada mati, apa yang kita rasakan itu? Sakit yang abadi. Berat itu, sakit yang abadi. Orang ndak bayar zakat, hartanya dikumpulkan seperti apa kata orang tua-tua dulu, seperti setrika. Itu digosokkan ke punggung kita itu. Kalau di dunia ini pingsan kita, kalau di akhirat pingsan itu ndak ada, mati itu ndak ada lagi. Gimana sakitnya itu? Kalau saya waktu masih sekolah di Tawalib dulu itu diambil apa namanya itu? Sayak bahasa Awaknya kan sayak. Tempurung. Itu dibakar dulu di luar, masukkan ke dalam, ditutup, digoyang-goyang. Ambil daun pisang ciek itu letakkan, gitu. Kalau sedang tabi maleh terpaksa digunakan setrika lamu, letak di bawah bantal, itu masalahnya kan. Itu zaman-zaman saisuk macam itulah, itu kan. Ada nggak solusinya? Ya. Kan banyak kita ini yang sudah pernah melakukan dosa, sekarang baru sadar. Ya. Nasilah menjadi bubuh. Kadipangan. Apa yang harus kita lakukan itu? Waktu mudo bapak cik langan lah belangan, bapak cik bati lah bebati. Tak ada udang di balik batu, tak ada nasi di balik karak. Halal haram santuang tarwi. Kini umur 60 lah. Kalau dulu ketika umur 30 terdengar pistol berbunyi, awak paling dulu ke muka. Kini orang batu aja lah berdabu darah di dado, macam mana caranya? Apa yang mau dibuat lagi dulu? Dulu preman lapau, kinilah jadi preman surau, lah caranya gini. Apa yang mesti kita lakukan? Illa mantaba, kecuali siapa itu? Kata Allah, wa mantaba wa amila salihan. Illa mantaba. Terkecuali orang yang bertaubat. Gitu. Di sini Islam itu sebagai agama solusi. Tidak ada KB nanda ada pembukunya. Tidak ada istilah kok kayu kameh kok gayung putih. Tidak. Islam selalu memberikan jalan keluar. Kalau istilah orang Pariamannya, Islam have a solution. Islam itu has a solution. Islam itu selalu memiliki jalan keluar. Ya. Ada jalan keluarnya itu. Dulu kita pernah begitu, sekarang sudah begini. Mengulang kembali mustahil. Dikana-kana dosa luar biasa banyaknya. Kesalahanlah berlimpi-limpi. Apa yang mesti kita lakukan? Illa mantaba. Terkecuali orang yang kembali ke jalan yang benar. Bagaimana cara kembali ke jalan yang benar? Insya Allah akan kita kaji pada pengajian yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.